Bapa di surga, terima kasih hari yang indah Tuhan berikan kepada kami. Hari demi hari Tuhan terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada sore hari ini kami bisa datang di tempat ini untuk menyembah, memuji dan memuliakan Engkau. Betapa banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami dan tidak dapat kami membalas cinta kasih-Mu. Kami mau mengenal Engkau, kami mau lebih mengasihi Engkau lagi hari demi hari Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, hidup kami dipimpin untuk lebih mengenal Engkau. Dan biarlah lewat kebenaran firman-Mu, hidup kami dimerdekakan dari segala kuasa dosa dan kuasa jahat. Dan biarlah kebenaran firman-Mu, jalan hidup kami diterangi, dan kami boleh berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Ampuni dosa dan pelanggaran kami supaya kami layak di hadapan-Mu Bapa. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ini. Kiranya Tuhan melayakkan hamba-Mu ini dan memakai mulut bibir perkataan hamba-Mu ini. Hamba hanyalah saluran, kiranya Tuhan pakai untuk menjadi penyambung lidah Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan pemberitaan firman Allah ini ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, senang sekali pada malam hari ini bisa hadir dengan saudara, dan tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini masih sama dengan tema yang diberikan oleh Pak Gembala Sidang, yaitu mengejar mahkota sebagai umat yang dikenan Allah. Dan di kesempatan ini kita akan belajar dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama ayat ini. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Lebih spesifiknya, judul firman Tuhan yang saya sampaikan pada malam hari ini adalah menjadi jemaat yang militan. Menjadi jemaat yang militan atau menjadi jemaat yang tahan banting, kira-kira bahasa sehari-harinya gitu. Saudara, kata militan adalah kata yang paling cocok untuk menggambarkan karakteristik jemaat di Smyrna. Karena jemaat di Smyrna itu adalah jemaat yang sangat menderita hidupnya. Mereka sangat susah, mereka sangat miskin, mereka sangat menderita karena mengikut Tuhan Yesus. Yang pertama yang kita pelajari dari kehidupan jemaat di Smyrna adalah mereka adalah jemaat yang militan. Jemaat yang militan adalah jemaat yang tetap setia walaupun menderita. Jemaat yang militan adalah jemaat yang tetap setia walaupun menderita. Jemaat di Smyrna adalah jemaat yang sangat menderita karena menjadi orang Kristen. Berikut ini beberapa penderitaan yang mereka alami karena jadi pengikut Tuhan Yesus. Yang pertama, penderitaan yang pertama yang mereka alami adalah mereka mengalami diskriminasi. Saudara, karena mereka mengikut Yesus, mereka itu dianggap orang kafir. Sebagai pengikut Yesus, mereka itu tidak mau menyembah kepada dewa-dewa orang Roma dan tidak mau menyembah kepada kaisar sebagai Tuhan. Jadi mereka hanya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan mereka tidak mau menyembah kepada Allah lain, sehingga mereka itu didiskriminasi. Mereka itu mengalami diskriminasi yang begitu hebat
Contoh misalnya kalau kita di dalam kehidupan sehari-hari hari ini misalnya, supaya saudara bisa menangkap gambaran diskriminasi itu seperti apa menderitanya. Contohnya kalau misalnya zaman sekarang aja misalnya, kalau mereka hidup di zaman sekarang seperti kita, ya, mungkin ketika mereka buka toko, karena orang tahu itu orang Kristen, mereka nggak mau beli di situ. Jadi tokonya jadi sepi, kira-kira gitu. Mungkin dia jualan kue keliling, karena ini orang Kristen nggak usah dibeli. Jadi jualannya nggak laku, kemudian dibuang, atau modalnya makin habis. Ya, mungkin misalnya mau masuk SD, mau masuk sekolah misalnya, kalau zaman sekarang ya kita ambil tarik ke sekarang. Mungkin dia mau masukkan anaknya ke SD, lalu nggak diterima. Kenapa? Karena ini orang Kristen. Itulah diskriminasi. Lalu mungkin mau didaftar ke SMP atau SMA atau perguruan tinggi, tidak diterima. Karena apa? Karena orang Kristen. Kira-kira seperti itulah yang mereka alami pada masa itu. Itu sulit sekali saudara. Sehingga karena diskriminasi ini, mereka menjadi sangat-sangat miskin. Miskin yang dipakai di dalam kalimat ini bukan kata miskin biasa. Miskin yang dipakai di dalam kata-kata di dalam bahasa Yunani di sini adalah bukan penikos. Penikos itu miskin juga, tapi bukan yang paling miskin. Kata yang dipakai adalah tokos. Tokos artinya itu adalah miskin yang benar-benar miskin dan mentok miskinnya. Udah sangat miskin. Mungkin mereka tinggal di sebuah gubuk kecil, di situ makan, di situ tidur, di situlah anak-anaknya, ya. Rumahnya gubuk kecil yang bocor dan sebagainya. Mungkin seperti itulah kira-kira. Ya, hidupnya susah mereka karena diskriminasi. Sanggupkah Anda membayangkan bila di masa kini hanya karena Anda orang Kristen menjadi pengikut Yesus, hidupmu ditekan habis-habisan? Anda jualan keliling lalu tidak ada yang mau beli misalnya, bukan karena tidak enak, tapi karena Anda orang Kristen. Anda buka toko, nggak ada yang mau belanja di toko Anda hanya karena Anda orang Kristen. Anak Anda mendaftar sekolah, tidak diterima hanya karena dia orang Kristen. Anda tidak diterima jadi pegawai di pemerintahan atau di sebuah perusahaan swasta hanya karena Anda orang Kristen. Jadi itu menyebabkan mereka jadi sangat-sangat susah hidupnya. Jadi inilah jemaat di Smyrna. Mereka jemaat yang sangat menderita karena ikut Yesus, dan kesusahan yang mereka alami yang pertama adalah mereka mengalami diskriminasi. Yang kedua, kesusahan dan penderitaan yang mereka alami adalah mereka mengalami kemiskinan seperti yang saya bilang tadi. Di dalam ayat 9, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, kata Tuhan Yesus. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Jadi jemaat di Smyrna, Tuhan Yesus saja bilang memang kamu miskin, dan memang kamu sangat susah dan sangat menderita. Sangat miskin, sampai miskinnya benar-benar mentok. Saudara, yang menjadi masalahnya adalah, yang menjadi makin membuat mereka menyedihkan adalah mereka miskin di tengah-tengah kota yang sebenarnya Smyrna pada waktu itu adalah kota yang sangat kaya. Smyrna itu kota yang kaya sebenarnya. Perdagangan, perputaran ekonominya luar biasa. Tapi orang Kristen di tengah-tengah kota yang sangat kaya itu mereka yang paling miskin, saudara. Karena diskriminasi tadi. Nah, ini memang lebih menyakitkan lagi. Orang lain bisa beli mobil, misal zaman sekarang ya, bisa beli mobil, buka toko besar, dagangannya laris. Mereka justru dagangannya nggak laris. Mereka justru susah cari kerja. Mereka kesusahan memberi makan anak-anaknya. Mereka sangat miskin karena ikut Tuhan Yesus, saudara. Tuhan Yesus bilang, aku tahu kemiskinanmu dan kesusahanmu. Dan berikutnya apa yang mereka alami lagi, jemaat di Smyrna ini, ayat 9 tadi kita lanjut baca. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut diri orang Yahudi. Yang ketiga adalah kesusahan yang mereka hadapi adalah mereka difitnah. Pada zaman itu orang-orang Kristen itu mendapat tekanan dari dua pihak, saudara. Yang pertama dari pihak pemerintahan Roma, karena pemerintah Roma ini kan menegakkan suatu undang-undang di mana setiap penduduknya harus mengakui kaisar sebagai Tuhan. Orang Kristen kan nggak mau, jadi mereka ditekan habis-habisan karena itu. Yang kedua, mereka dapat tekanan dari orang-orang Yahudi pada masa itu. Orang-orang Yahudi itu nggak senang sekali sama orang Kristen, dianggap sesat,
dianggap bidat. Jadi orang Kristen ditekan habis-habisan sama orang-orang Yahudi yang memegang teguh hukum Taurat. Nah, saudara sekalian Tuhan, mereka difitnah dikatakan dalam ayat ini oleh orang-orang yang menyebut diri mereka orang Yahudi. Bahkan Tuhan Yesus berkata mereka adalah jemaah iblis. Orang-orang Yahudi ini Tuhan Yesus bilang jemaah iblis. Mereka orang Yahudi yang juga sebenarnya mereka juga beribadah kepada Tuhan sama, tapi mereka menekan habis-habisan orang Kristen dengan memfitnah orang Kristen. Apa saja fitnah mereka pada masa itu kepada jemaat di Smyrna? Setidaknya William Barclay, penafsir Alkitab, mengatakan ada 6 fitnah yang dituduhkan kepada orang Kristen pada masa itu oleh orang-orang Yahudi. Yang pertama fitnahnya adalah orang Kristen dituduh kanibal. Kanibal tahu? Memakan manusia. Kenapa mereka dituduh kanibal? Karena begini, di dalam ibadah orang Kristen kan ada namanya perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu ada kalimat yang diucapkan yang harus dibaca itu, inilah darahku, inilah tubuhku, makanlah, minumlah darahku, tubuhku sebagai lambang kematianku. Ini kan ada di dalam 1 Korintus itu ya. Nah, saudara, jadi orang Kristen karena ada kata-kata itu di dalam ibadah, mereka difitnah oleh orang Yahudi bahwa orang Kristen kanibal, makan daging manusia dan minum darah. Sehingga mereka ketika dilaporkan kepada pemerintah Romawi, mereka ditangkap, mereka disiksa habis-habisan karena dianggap kanibal. Pernah satu ketika di mana anak-anak itu ada berapa anak yang hilang di kota itu dan dituduhkan, difitnahkan kepada orang Kristen, itu pasti ditangkap oleh orang Kristen dan dimakan oleh orang Kristen, anak-anak mereka yang hilang itu katanya. Jadi lebih habis-habisan lagi mereka ditangkap, disiksa, dipenjara orang-orang Kristen di Smyrna. Fitnah yang pertama, mereka dituduh kanibal. Yang kedua, fitnah yang kedua yang mereka terima adalah mereka dituduh pesta seks. Kok bisa begitu? Karena apa? Karena di dalam ibadah orang Kristen ada yang namanya perjamuan kasih. Jadi habis ibadah ada makan-makan, itu namanya perjamuan kasih. Tapi oleh orang Yahudi difitnahkan, itu mereka perjamuan kasih itu artinya pesta seks di gereja gitu. Lebih lagi orang tentara Roma itu makin benci sama orang Kristen, pemerintahannya. Dia ditangkap habis-habisan. Dan kemudian fitnah yang ketiga adalah orang Kristen itu dituduh penghancur keluarga. Kenapa? Kalau misalnya dalam satu keluarga pada masa itu ada yang jadi Kristen, ini kan terjadi pertentangan akhirnya. Karena yang jadi Kristen ini kan nggak mau menyembah dewa-dewa dan sebagainya. Akhirnya kan terjadi pertengkaran, perselisihan di dalam keluarga itu karena mengikut Yesus. Jadi bertengkarlah di dalam keluarga itu karena ada keluarga yang sudah tidak sama lagi dengan yang lainnya. Prinsip-prinsip imannya udah beda, jalan hidupnya, nilai-nilai hidupnya udah beda. Jadi akhirnya jadi perselisihan dan orang Kristen difitnah penghancur keluarga. Itu fitnah yang ketiga. Yang keempat, mereka dituduh ateis oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Kristen ini kan nggak mau menyembah dewa-dewa orang Roma, tidak mau menyembah kaisar. Apapun yang disuruh disembah nggak mau, yang selain hanya Yesus saja. Jadi mereka dituduh ateis, nggak percaya sama Tuhan, sama dewa-dewa gitu. Dan kemudian fitnah yang kelima yang diterima oleh jemaat di Smyrna pada waktu itu oleh orang-orang Yahudi adalah mereka dituduh tidak setia kepada pemerintah Roma. Kenapa? Karena mereka tidak bersedia menyembah dewa dan tidak bersedia menyembah kepada kaisar. Kaisar itu dianggap sebagai Tuhan. Mereka nggak mau. Jadi mereka dianggap pembangkang. Mereka dianggap sebagai orang yang tidak setia kepada pemerintah Roma. Dan tuduhan fitnah yang keenam adalah mereka dituduh menghasut rakyat. Kenapa mereka dituduh menghasut rakyat? Karena di dalam ajaran kekristenan itu kan ada ajaran khotbah akhir zaman, bahwa Yesus akan datang kembali, dunia ini akan berakhir. Khotbah akhir zaman. Dan orang-orang Yahudi itu memfitnah, memanfaatkan ajaran ini untuk memfitnah orang Kristen. Katanya orang Kristen tukang hasut, katanya mau kiamat ini itu dan bikin kerusuhan, bikin kacau saja, bikin orang gelisah, bikin orang takut. Nah, gitu. Jadi itulah fitnah-fitnah yang mereka terima dan mereka alami, saudara. Jadi jemaat di Smyrna sangat menderita. Mereka didiskriminasi,
mereka miskin sekali, mereka juga difitnah habis-habisan. Dan mereka juga yang keempat, mereka dianiaya. Dan Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10 dikatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi mereka menderita penganiayaan yang luar biasa. Karena itu tadi, fitnah-fitnah itu tadi juga. Karena mereka mempertahankan iman, tidak mau menyembah kaisar sebagai Tuhan. Itulah yang membuat mereka begitu luar biasa dianiaya pada masa itu. Di dalam ayat yang kita baca tadi dikatakan kamu akan menderita 10 hari. Kalau di dalam penafsiran, banyak penafsir Alkitab mengatakan 10 hari itu maksudnya apa? 10 hari itu adalah 10 dekade kekaisaran Roma, 10 kaisar Roma. Mereka akan menderita di bawah 10 kaisar Roma. Ada 10 kaisar Roma yang membuat orang Kristen menderita baru berakhir gitu. Kira-kira seperti itu. Ada penafsir yang mengatakan seperti itu. 10 hari itu maksudnya itu. Jadi mereka akan mengalami penderitaan yang sangat panjang, sangat lama, sampai 10 periode pemerintahan kaisar Roma. Saudara bayangkan, susah sekali. Itu sangat lama, saudara. Nah, salah satu contoh orang yang dianiaya pada masa itu adalah pemimpin jemaatnya yang bernama Polikarpus. Polikarpus ini adalah muridnya Rasul Yohanes penulis kitab Injil. Berarti Polikarpus ini sebenarnya adalah cucu muridnya Tuhan Yesus. Dia adalah murid langsungnya Yohanes, Rasul Yohanes penulis kitab Wahyu ini. Nah, Polikarpus itu adalah pemimpin jemaat, boleh dikatakan dia kalau zaman sekarang ini dikatakan gembala sidang lah di Smyrna. Dia adalah gembala sidangnya. Jadi tentara Roma, tentara-tentara prajurit Smyrna sudah menangkap orang-orang Kristen sudah sangat banyak. Nah, sekarang gilirannya pemimpinnya harus ditangkap. Jadi mereka menargetkan pemimpinnya yaitu Polikarpus yang sudah berusia 86 tahun. Sudah tua Polikarpus. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, Polikarpus ini orang yang imannya luar biasa. Ketika hendak ditangkap, teman-temannya menyarankan, jemaat-jemaat menyarankan supaya dia bersembunyi. Akhirnya dia mengikuti saran mereka, dia bersembunyi dari ladang yang satu ke ladang yang lain. Ketika dicari di ladang ini enggak ketemu, dia sudah pindah ke sana. Dari sini dia pindah ke sana. Dan ada budak-budak yang sengaja disiksa untuk memancing Polikarpus keluar dari persembunyian. Jadi akhirnya Polikarpus tidak mau bersembunyi lagi. Dia bukan takut mati bersembunyi, tapi dia hanya mengikuti saran mereka. Dan akhirnya Polikarpus tidak mau bersembunyi lagi. Dia merasa sudah kehendak Tuhan mungkin bagi dia untuk mati syahid, martir bagi Tuhan. Dan akhirnya Polikarpus itu saudara-saudara ditargetkan dan kemudian akhirnya ketemu Polikarpus di sebuah ladang. Di tempat persembunyian Polikarpus tidak mau pergi dan tidak mau melarikan diri, padahal dia bisa sebenarnya. Dan ketika Polikarpus dijumpai oleh prajurit-prajurit Roma, sebenarnya dia bisa lari tapi dia nggak mau. Dan dia menjamu prajurit-prajurit Roma itu dengan sangat baik, mempersilahkan mereka masuk, memberi mereka makan, memberi mereka minum, menyuruh mereka istirahat. Dan prajurit-prajurit ini heran, kenapa ada orang sebaik ini? Padahal kami datang untuk membunuh dia, menangkap dia. Dan Polikarpus minta izin kepada prajurit-prajurit itu untuk berdoa selama 1 jam, karena dia sudah tahu dia akan mati martir, mati syahid. Dia minta waktu berdoa 1 jam, saudara, dan kemudian dia berdoa sampai 2 jam. Prajurit itu menunggu dia. Dan ketika dia sudah selesai berdoa, akhirnya dia mengikuti prajurit-prajurit Smyrna itu untuk pergi. Dan saudara yang kasih lihat, di tengah perjalanan kepala prajurit ini kasihan sama ini Polikarpus, karena dia sudah tua, umurnya sudah 86. Lalu karena juga dia merasa bahwa orang ini terlalu baik gitu, kasihan kalau dihukum, apalagi sudah tua. Lalu kepala prajurit ini bilang sama Polikarpus, Pak Tua, apa susahnya kamu cuma mengakui bahwa kaisar adalah Tuhan dan membakar kemenyan buat dewa-dewa, maka kamu akan bebas. Jadi prajurit itu mencoba memberikan solusi, menolong Polikarpus supaya dia nggak dihukum.
Dan Polikarpus bilang, aku nggak bisa, katanya. Aku nggak bisa melakukan itu karena aku sudah punya juru selamat, Tuhan Yesus, yang tidak mungkin aku hianati. Lalu di dalam sampai akhir mereka di perjalanan itu akhirnya sampai bertemu dengan gubernur. Ketika berjumpa dengan gubernur, gubernur juga melihat Polikarpus, kasihan, wah ini sudah tua dan orangnya juga sangat baik sebenarnya. Lalu gubernur juga memberikan kesempatan kepada Polikarpus. Polikarpus, sangkal Tuhanmu, Yesus itu, dan akuilah kaisar sebagai dewa, maka kamu akan selamat, kami akan bebaskan kamu. Cuma itu saja, mudah sekali. Berkali-kali gubernur bertanya kepada Polikarpus. Polikarpus bilang tidak bisa. Dan Polikarpus mengucapkan kalimat kata-kata yang sampai hari ini sangat terkenal, saudara. Polikarpus menjawab sang gubernur demikian, 86 tahun aku mengenal Yesus, belum satu kali pun ia pernah mengecewakan aku. Masakan aku mengecewakan dia dalam beberapa menit ke depan? Tidak, kamu dapat memisahkan kepala saya dari tubuh saya, tapi kamu tidak bisa memisahkan hati saya dari hati Yesus. Wah, kalimat yang luar biasa. 86 tahun aku mengenal Yesus, belum satu kali pun dia mengecewakan aku. Bagaimana mungkin aku mengkhianati dia, mengecewakan dia dalam beberapa menit ke depan? Kata Polikarpus, biarpun engkau bisa memisahkan kepalaku dengan tubuhku, tapi engkau tidak bisa memisahkan hatiku dari Tuhan. Saudara, akhirnya Polikarpus dieksekusi dengan cara bagaimana, saudara? Dibakar hidup-hidup. Disiapkan kayu api, jerami, tumpukan. Polikarpus didirikan di tiang dan diikat, dan dia dibakar hidup-hidup, saudara. Ketika dibakar hidup-hidup, menurut catatan sejarah gereja bahwa tubuh Polikarpus tidak bisa dimakan oleh api. Apinya tidak bisa menjilat tubuh Polikarpus, padahal apinya sudah hidup, tapi tidak bisa membakar tubuh Polikarpus. Dan akhirnya prajurit Smyrna itu melihat Polikarpus nggak bisa dibakar dengan api, dia mengambil tombak menusuk Polikarpus, dan Polikarpus mati oleh karena tusukan tombak. Dan darah Polikarpus itu mengalir dan memadamkan api itu. Dan konon kata saksi mata mengatakan bahwa tubuh Polikarpus itu bukan mengeluarkan bau hangus, tetapi mengeluarkan keharuman, wangi-wangian itu dari tubuh Polikarpus. Saudara, Polikarpus adalah contoh jemaat Smyrna yang begitu setia kepada Tuhan meskipun sangat menderita, meskipun mengalami penganiayaan, diskriminasi. Mereka sangat militan, mereka mengalami fitnah yang luar biasa kejam. Konon katanya fitnah kejam daripada membunuh, kata mereka. Orang Kristen di Smyrna mendapatkan fitnah yang luar biasa hebat, tapi mereka tetap tegar, mereka berusaha setia, mereka tetap ikut Tuhan, mereka tidak menyerah. Nah, inilah yang disebut dengan jemaat yang sangat militan, saudara. Amin. Bagaimana dengan kita yang ada di sini? Kalau saudara di posisi jemaat yang di Smyrna, atau saya misalnya ada di posisi jemaat Smyrna, waduh, sanggup nggak ya difitnah kayak gitu, jatuh miskin, didiskriminasi, waduh, ditangkap, dibakar hidup-hidup, disabung dengan binatang, waduh, ngeri, saudara. Jadi makanya, saudara, ini jemaat ini adalah jemaat yang sangat menderita. Saudara, yang sangat berat lagi adalah seolah-olah kalau kita lihat di dalam penderitaan yang mereka alami, seolah-olah Tuhan itu diam dan Tuhan tidak berbuat sesuatu untuk membela mereka. Misalnya orang yang mengeksekusi atau kaisarnya atau siapapun dihabisilah oleh Tuhan dengan cara apa, misalnya disambar api dari langit kah, bikin gempa bumi yang hebat, ditelan bumi kah, atau gimana? Enggak ada. Seolah-olah mereka yang menganiaya itu hidupnya juga baik-baik saja. Seolah-olah Tuhan enggak membela dan membiarkan, seolah-olah ya. Mereka begitu banyak mati dan seolah-olah tidak mendapat pembelaan dari Tuhan. Itu yang betul-betul berat, saudara. Saudara,
Namun walau demikian mereka tetap setia walau seolah-olah tidak nampak pembelaan Tuhan bagi mereka. Ini yang luar biasa. Ada banyak orang ketika mereka mengalami penganiayaan, mereka mengalami derita karena ikut Tuhan, mereka sangat mengharapkan pertolongan Tuhan, dan ketika ada pertolongan Tuhan itu menjadi penghiburan yang luar biasa. Tapi jemaat di Smyrna enggak ada. Sampai beberapa periode kaisar yang akan datang itu mereka terus mati syahid. Seperti tidak ada pembelaan. Di sinilah iman orang Kristen itu benar-benar dimurnikan, saudara. Di sinilah iman orang Kristen itu bisa kelihatan, ini orang Kristen sungguhan atau ini orang Kristen-Kristenan, ikut-ikutan. Saudara-saudara, tidak selamanya kita jadi orang Kristen itu semuanya lancar, semuanya terkabul doa kita. Hidup kita tidak ada penderitaan, tidak ada kesusahan, semuanya serba enak. Enggak selama-lamanya. Saudara lihat bagaimana jemaat di Smyrna. Tuhan izinkan mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Saudara, itu sebagai contoh. Nah, siapa bilang ikut Tuhan jalan selalu rata, hari selalu cerah, tidak ada badai, tidak ada kesulitan? Jemaat di Smyrna bukan jemaat yang cengeng dan yang mau enak aja ikut Tuhan. Mereka jemaat yang sangat menderita, tetapi tetap militan dan setia. Seandainya pada masa kini Anda mengalami seperti yang dialami oleh jemaat di Smyrna pada masa itu, apakah Anda masih tetap bertahan menjadi orang Kristen? Seperti Polikarpus misalnya, sudah diikat, akan dibakar hidup-hidup. Hanya cuma bilang kaisar adalah Tuhan, tinggal dilepas. Sebenarnya gampang, kaisar adalah Tuhan, selesai, langsung dilepas, cuma itu aja. Tapi nggak bisa. Polikarpus bilang 86 tahun aku mengikut Tuhan, aku percaya kepadanya, aku mengenal dia, dia tidak pernah mengecewakan aku. Bagaimana mungkin dalam beberapa menit ke depan aku mengecewakan dia? Saudara kasih oleh Tuhan, inilah iman yang mesti kita teladani dari kehidupan jemaat di Smyrna. Mari kita jadi orang Kristen GKNI Filipi, jemaat yang tidak cengeng. Amin. Amin. Aduh, aminnya kecil. Kenapa? Wah, ini menderita, ini susah ini. Nah, kalau berkat, saudara ikut Tuhan akan diberkati. Amin. Amin. Nah, ikut Tuhan menderita. Amin. Saudara, jangan ikut Tuhan itu motivasinya hanya pengen kaya, pengen berkat. Cewa saudara nanti. Ya, ikut Tuhan harus jadi orang Kristen yang militan. Doa dijawab, doa tidak dijawab, Tuhan memberkati, seolah-olah Tuhan tidak memberkati, seolah-olah tetaplah ikut Tuhan dengan setia. Itulah jemaat di Smyrna. Amin. Nah, saudara-saudara, poin yang kedua, ada penghiburan dari Tuhan bagi jemaat yang di Smyrna. Dikatakan di dalam ayat yang ke-9. Mari kita baca 1, 2, 3. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Memang seolah-olah Tuhan membiarkan, tapi Tuhan itu memandang jemaat di Smyrna dan memberi penilaian bahwa memang kelihatannya secara jasmani, aku tahu kamu miskin. Mau makan aja hari ini kamu nggak tahu mau makan apa. Bisa makan nggak hari ini? Besok bagaimana nggak tahu. Karena susahnya hidup kena diskriminasi sebagai minoritas. Tuhan bilang aku tahu, tapi di dalam pandangan Tuhan aku melihat kamu itu sangat kaya. Memang di mata manusia mereka miskin, tapi di mata Tuhan, Tuhan bilang kamu kaya. Lebih baik kaya di mata manusia atau kaya di mata Tuhan? Lebih baik kaya dua-duanya. Lebih baik kalau harus salah satunya, lebih baik kaya di mata Tuhan. Amin. Amin. Itu kalau ini masalah menderita ini aminnya kecil-kecil saudara ya. Dari tadi aminnya kecil-kecil. Saudara, di mata Tuhan mereka sangat kaya. Ini kebalikan dengan jemaat di Laodikia. Kalau kita lihat kehidupan jemaat di Laodikia, ini beda lagi. Mari kita baca Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai 17.
Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai 17. Mari kita baca Wahyu pasal 3 15 sampai 17. 1 2 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang dan miskin, buta, telanjang. Jemaat di Laodikia ini kebalikan. Menurut catatan sejarah sampai hari ini juga banyak ditemukan situs-situs di Laodikia bahwa memang betul Laodikia ini pada waktu itu adalah kota yang sangat-sangat kaya. Di situ ada tambang emas. Makanya dikatakan di sini Tuhan Yesus itu sebenarnya menegur mereka sesuai dengan kenyataan yang ada di situ. Ya. Dikatakan di sini engkau kaya. Kenapa mereka kaya? Karena mereka ada tambang emas. Maka Tuhan Yesus melanjutkan dalam ayat 18, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas. Kenapa Tuhan Yesus bilang begitu? Engkau membeli emas dariku, kata Tuhan Yesus, karena mereka penghasil emas. Mereka sangat kaya dari emas. Dan jemaat di Laodikia itu punya pabrik balsem pelumas mata atau obat mata yang sangat terkenal, yang membuat mereka juga sangat kaya gara-gara ada pabrik obat mata. Jemaat di Laodikia juga itu penghasil benang wol, penghasil pakaian yang kualitasnya bagus. Itu membuat mereka kaya, saudara. Maka dikatakan engkau telanjang. Jadi Tuhan Yesus membalikkan semuanya. Mereka kaya dikatakan miskin, mereka berpakaian yang indah itu dikatakan telanjang. Ya. Melarat, malang, miskin, buta. Jemaat di Laodikia itu secara fisik, secara jasmani mereka itu kaya raya luar biasa. Tidak kekurangan apa-apa. Tapi karena dikatakan dalam ayat ini mereka suam-suam kuku. Tahu suam-suam kuku? Pertemuan air panas dan pertemuan air dingin itu suam-suam kuku. Tidak panas, tidak dingin. Dikatakan orang Kristen, tapi kok hidupnya bukan kayak orang Kristen. Dikatakan bukan orang Kristen, tapi KTP-nya Kristen. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi suam-suam kuku. Hidupnya itu tidak panas, tidak dingin. Tuhan bilang alangkah lebih baik engkau panas sekali, engkau dingin sekali. Itu sebenarnya ini sesuai dengan kenyataan. Di daerah itu ada satu tempat pertemuan dua arus air, ya, arus air dingin dan panas, sehingga bertemu dan akhirnya jadi suam-suam kuku. Nah, masih ada sampai hari ini di Laodikia itu. Dan air itu nggak bisa diminum. Jadi maka Tuhan Yesus bilang, aku akan memuntahkan engkau. Memang karena air itu nggak bisa diminum, banyak kandungan mineralnya, terlalu banyak mineralnya, nggak bisa diminum, dimuntahkan kalau masuk ke mulut. Tuhan Yesus, aku akan memuntahkan engkau, kata Tuhan Yesus. Nah, saudara, jemaat di Laodikia kebalikannya, mereka kaya secara fisik, tapi mereka miskin secara rohani. Kalau jemaat di Smyrna, mereka miskin secara jasmani, tapi kata Tuhan, mereka kaya secara rohani. Jadi ini kebalikan, saudara. Oleh sebab itu saudara yang kasih Tuhan, janganlah saudara merasa kecil hati kalau saudara merasa ikut Tuhan banyak penderitaan, ada fitnah, ada penganiayaan dan sebagainya. Jangan saudara putus asa. Kenapa? Karena di mata Tuhan saudara sangat kaya. Walaupun oleh karena penderitaan itu saudara jadi miskin. Mungkin karena ikut Tuhan Yesus saudara diusir dari keluarga, tidak dapat warisan, mungkin saudara susah dapat kerja misalnya karena saudara orang Kristen. Jangan putus asa, tetaplah setia, karena di mata Tuhan kamu kaya. Amin. Dan yang kedua penghiburan dari Tuhan adalah, aku tahu, kata Tuhan di dalam ayat yang ke-9, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Jadi Tuhan tahu kesusahan mereka dan Tuhan mengendalikan semuanya. Jadi mereka merasa, ini Tuhan tahu nggak saya menderita gara-gara ikut Dia, di penjara, kelaparan, miskin, mau dibunuh, mau dipancung kepalanya. Tuhan tahu nggak sih? Tuhan bilang, aku tahu dan aku mengendalikan semuanya, kata Tuhan. Meski Tuhan tahu, tapi Ia mengizinkan kesusahan itu terjadi dan Ia tidak mengangkat kesusahan itu.
Dalam perjalanan kita mengikut Tuhan Yesus, segala sesuatu tidak selalu nyaman, bahkan terkadang banyak kesulitan dan penderitaan. Mengapa ketika ikut Tuhan justru hidup saya kok banyak susahnya ya? Tuhan mengizinkan penderitaan untuk melihat kesungguhan kita, saudara. Kenapa Tuhan tidak angkat penderitaan itu dari kehidupan jemaat di Smyrna? Karena penderitaan itu diizinkan untuk melihat kesungguhan mereka, menempa kemurnian iman mereka, sejauh mana mereka mengasihi Tuhan, sejauh mana mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kalau tidak ada penderitaan, itu tidak terbukti iman mereka itu murni bagi Tuhan. Lewat penderitaanlah mereka dimurnikan imannya. Ini yang sungguh-sungguh ikut Tuhan akan bertahan. Yang enggak sungguh-sungguh ikut Tuhan akan terlempar dan tumbang. Saudara, itulah alasan kenapa Tuhan izinkan kadang-kadang kesusahan menimpa kita karena mengikut Dia. Dan yang ketiga penghiburan dari Tuhan adalah ayat yang ke-10. Mari kita bacain ke-10. Wahyu pasal 2 ayat 10, 1, 2, 3. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sesuai dengan tema kita hari ini, bulan ini. Kalau saudara setia di dalam penderitaan, di dalam mengikut Tuhan, saudara setia dan terus berjuang sampai akhir, setia sampai mati, Tuhan akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bukan hanya kepada jemaat di Smyrna, tapi juga kepada kita di tempat ini yang percaya kepada Dia. Amin. Tuhan akan kasih kita mahkota kehidupan sebagai penghargaan bagi orang yang setia kepada Dia dalam penderitaan sampai akhir. Ada dua kata mahkota. Yang pertama diadema, yaitu mahkota karena keturunan raja. Jadi orang sebagai anak raja, seorang sebagai anak raja, dia dikasih mahkota sama bapaknya sebagai pewaris kerajaan. Itu namanya diadema. Tapi ada satu lagi kata mahkota di dalam Alkitab, itu adalah Stefanos. Yang dipakai di dalam ayat ini adalah Stefanos, yaitu mahkota yang diberikan karena sebuah prestasi. Mahkota yang diberikan sebagai sebuah penghargaan karena sebuah prestasi. Stefanos, itulah yang akan Tuhan berikan kepada kita, yaitu mahkota Stefanos, yaitu mahkota yang diberikan kepada kita karena prestasi kita, karena ketahanan iman kita, kesetiaan kita. Tuhan kasih mahkota penghargaan. Ini berarti setiap jemaat Tuhan yang taat dan setia, meski ditimpa banyak kesusahan karena ikut Tuhan, mereka dianggap orang-orang yang berprestasi dan layak dapat penghargaan berupa mahkota. Kota Smyrna itu ada stadion olahraganya, saudara. Pada masa itu ada stadion olahraganya, karena itu kota yang kaya. Di dalam kota itu ada stadion olahraganya seperti stadion sepak bola lah kira-kira kalau zaman sekarang. Dan para atlet yang berprestasi, para olahragawan yang berprestasi diberi penghargaan berupa mahkota. Dan Tuhan juga memakai gambaran ini seperti yang mereka lihat, saudara. Orang-orang bertanding di stadion, mereka mendapatkan penghargaan, mereka mendapatkan mahkota. Tuhan pakai itu sebagai contoh, sebagai gambaran bagi mereka. Kamu juga lihat loh, mereka bertanding itu, mereka dapat mahkota, penghargaan. Di dalam pertandingan olahraga di kotamu itu yang kamu lihat, mereka dapat mahkota. Aku juga suatu saat nanti, karena engkau setia, karena engkau berprestasi, aku juga akan kasih kamu mahkota yang sama seperti yang mereka peroleh. Tapi mahkota yang kuberikan adalah mahkota yang kekal. Mereka mendapatkan mahkota yang semu, yang fana, dari daun-daunan. Tapi mahkota yang kuberikan, kata Tuhan, adalah mahkota yang kekal. Jadi Tuhan itu memakai apa yang ada di kota itu sebagai ilustrasi, saudara. Kesusahan besar yang Tuhan izinkan merupakan peluang besar saudara untuk mendapatkan mahkota. Kalau saudara mengikut Tuhan, banyak menderita, banyak kesusahan, bukan karena bikin dosa ya, tapi karena mengikut Tuhan, bukan karena bikin dosa. Itu justru peluang saudara makin besar untuk dapat mahkota. Kalau saudara ikut Tuhan mulu semua, ya nggak ada salahnya juga sih. Tapi itu kemungkinan besar saudara akan peluangnya lebih kecil dapat mahkota, karena saudara tidak ditaruh di tempat
di mana saudara bisa bertarung untuk dapat mahkota itu. Nah saudara, jadi kita mesti bersyukur walaupun ada penderitaan karena ikut Tuhan, itu adalah peluang besar bagi kita untuk bisa dapat mahkota dari Tuhan, penghargaan dari Tuhan. Contohnya misalnya, kalau seleksi tentara misalnya, kalau seleksi tentara yang tingkatannya paling rendah itu apa namanya, tahu saya ya, itu kan seleksinya katanya susah, tapi menurut saya dibandingkan dengan seleksi misalnya mau jadi Kopassus misalnya, itu pasti lebih susah seleksi jadi Kopassus daripada menjadi tentara biasa. Itu tingkatannya beda. Nah, jadi untuk masuk ke Kopassus itu harus lewat seleksi, lewat berbagai macam ujian-ujian yang luar biasa sehingga bisa masuk ke sana. Dan Kopassus itu tingkatannya beda dengan, maaf kata ya, tentara biasa. Dan mereka itu tentara pasukan khusus. Dan mereka punya peluang lebih besar kalau sudah di Kopassus untuk jadi jenderal, untuk naik pangkat itu lebih, peluangnya lebih besar. Gajinya juga pasti, peluangnya gajinya lebih besar, saudara. Nah, itu kira-kira gambarannya. Jadi kalau saudara mendapat banyak kesusahan-kesusahan karena ikut Tuhan, itu saudara sedang ditaruh Tuhan di tingkat seleksi masuk Kopassus, kira-kira gitu. Bukan jadi tentara biasa, tapi jadi tentara khususnya Tuhan. Ini sebuah kehormatan bagi kita. Kalau saudara banyak menderita karena ikut Tuhan, kesusahan-kesusahan itu adalah kesempatan. Itu justru Tuhan kasih saudara kesempatan untuk menjadi pasukan khususnya Tuhan, yang pangkatnya lebih tinggi nanti, penghargaannya lebih besar, upahnya lebih besar, saudara. Amin. Nah, maka saudara kalau menderita karena ikut Tuhan, jangan bersungut-sungut, jangan cepat menyerah, janganlah jadi orang Kristen yang cengeng, jadilah orang Kristen yang militan. Amin. Tahan banting, dibanting sana, dibanting sini, tahan banting. Saudara, itulah kehidupan jemaat di Smyrna. Tuhan berikan janji-janji penghiburan kepada mereka. Kamu miskin memang secara fisik, tapi di mataku kamu kaya. Penghiburan yang Tuhan nyatakan adalah, aku tahu yang kamu derita. Dan Tuhan memang izinkan untuk melihat kemurnian iman. Dan Tuhan berjanji akan memberikan mahkota kehidupan bagi yang bertahan sampai akhir. Mendapat penderitaan yang lebih berat berarti memperbesar peluang Anda untuk dapat penghargaan lebih tinggi di hadapan Tuhan dan upah yang lebih besar dari Tuhan. Kesusahan adalah bahan atau materi ujian yang paling tepat untuk melihat kesungguhan kita, ketulusan kita, kedalaman kasih kita kepada Tuhan, kemurnian iman kita kepada Tuhan. Dan penghiburan dari Tuhan yang keempat, yang terakhir adalah dalam ayat yang ke-11. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Penghiburan dari Tuhan yang keempat adalah Tuhan berjanji, orang yang setia mengikut Dia, yang militan, yang bertahan dalam kesusahan seperti jemaat di Smyrna, mereka tidak akan mengalami kematian yang kedua. Apa artinya kematian kedua? Kematian kedua itu artinya masuk neraka, saudara. Jadi orang yang bertahan sampai akhir, setia sampai akhir, menang sampai akhir dalam penderitaan mereka ikut Tuhan seperti jemaat di Smyrna, mereka tidak akan mengalami penderitaan di dalam kematian yang kedua, diluputkan dari neraka. Saudara, tuntutan Tuhan adalah agar kita menjadi jemaat yang militan dan setia seperti jemaat di Smyrna. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Hendaklah engkau setia sampai mati. Tuhan menuntut supaya kita setia sampai mati. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-11, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, Tuhan menuntut kita menang melawan setiap penderitaan itu. Kita dituntut untuk setia dan menang.
Hari ini saudara, begitu banyak jemaat Tuhan yang cengeng dan takut menderita karena ikut Tuhan. Banyak orang-orang yang mengundurkan diri karena mengalami banyak penganiayaan dan kesusahan karena ikut Tuhan. Itu jemaat yang cengeng. Memang wajar secara natural saudara, kita nggak tahan dengan penderitaan-penderitaan. Memang wajar secara naluriah manusia. Tapi kita dituntut oleh Tuhan, mau tidak mau harus jadi jemaat yang militan dan tahan banting. Sudah bukan zamannya lagi jadi orang Kristen yang hanya mau hidup senang namun tidak siap menderita bagi Tuhan. Tuhan tahu kesusahan jemaat di Smyrna dan Ia menuntut mereka tetap setia dan menang sampai akhir. Jangan mudah merajuk karena hal yang sepele, saudara. Bukan zamannya lagi berada di gereja ini jadi jemaat GKI Filipi, sikit-sikit ngerajuk. Karena mungkin ada kata-kata yang salah dari jemaat yang lain, merasa difitnah misalnya, lalu merajuk, enggak mau ibadah, apalagi sampai pindah gereja. Bukan zamannya lagi, saudara. Saatnya kita menjadi jemaat yang dewasa. Jemaat di Smyrna aja sampai ditombak-tombakin, dikejar-kejar aja, tetap ikut Tuhan dengan setia. Masa kita hanya karena perkataan misalnya, perkataan Bapak Gembala yang kepeleset sedikit misalnya, lalu saudara nggak mau ibadah bertahun-tahun, waduh, baru masalah kecil, baru penderitaan yang kecil. Saudara sudah seperti itu bukan jemaat yang militan, itu jemaat yang cengeng, saudara. Kalau saudara masih seperti itu, saudara nggak akan bisa jadi berkat, baik dalam kehidupan hari-hari di gereja dan dimanapun. Kita harus selesai dengan masalah seperti itu. Hal-hal sepele seperti itu, ya nggak usah dipersoalkan. Saudara belum mengalami seperti jemaat di Smyrna, dikejar-kejar, dipenjara, ditombak, mau dipancung. Ini aja baru kata-kata yang agak sedikit keras, agak sedikit kasar misalnya. Udah nggak mau ibadah, nggak mau pelayanan lagi. Aduh, jemaat di Filipi jangan sampai seperti itu. Amin. Amin. Jadilah jemaat seperti di Smyrna, militan. Ya, difitnah, maju terus. Walaupun fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ya, yang membuat mereka didiskriminasi, begitu susah hidupnya, mereka begitu setia kepada Tuhan, dan Tuhan menuntut saudara, kamu harus setia dan menang. Memang aku tahu kamu susah, tapi kamu harus berjuang sampai akhir. Kita dituntut untuk setia sampai akhir. Kalau tidak, mahkota itu jangankan mahkota, keselamatan aja kita nggak dapat kalau kita menyerah di tengah jalan. Amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jangan mudah merajuk karena hal yang sepele. Untuk hal-hal sepele saja saudara misalnya mudah merajuk dan cengeng, apalagi kalau misalnya mengalami kesusahan besar seperti dialami jemaat di Smyrna. Waduh, itu sudah pasti KO itu. Jangan sampai, saudara. Jadi latihan-latihan kecilnya adalah kalau kita di gereja ada keles-keles sedikit, salah-salah paham sedikit, beda-beda pendapat, ada kata-kata yang kepeleset-kepeleset dari pemimpin jemaat dan sebagainya. Anggapnya itu latihan. Seperti jemaat di Smyrna. Amin. Itu ujian kecil-kecil, latihan kecil-kecil. Itu belum seberapa dibanding jemaat di Smyrna. Oleh sebab itu pada malam hari ini saya mendorong jemaat yang ada di GKI Filipi, ayo kita teladani jemaat di Smyrna, menjadi jemaat yang dewasa, menjadi jemaat yang tahan banting, menjadi jemaat yang mengejar mahkota kehidupan, mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita yang percaya. Jangan mudah putus asa, jangan mudah menyerah jika saudara mengalami banyak kesusahan, banyak penderitaan, karena saudara mengiring Tuhan Yesus. Amin Pak De? Amin. Oke, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman. Kami bersyukur karena jemaat di Smyrna Tuhan izinkan mengalami penderitaan dan kesusahan yang luar biasa, untuk memotivasi kami, untuk menjadi contoh bagi kami. Ada orang-orang yang bisa bertahan dalam kesusahan yang begitu luar biasa karena ikut Tuhan. Apalagi kami yang hidup di zaman sekarang, yang hidupnya serba enak, serba nyaman, jarang ada penderitaan karena mengikut Tuhan. Jadi kami belajar dari jemaat di Smyrna, jika ada penderitaan dan kesusahan yang kami alami dalam kehidupan ini, tolong kami Tuhan untuk kami bisa tetap setia kepada Engkau, bertahan sampai akhir dan menang di dalam perjuangan iman kami.
Dan terima kasih Tuhan, Engkau berjanji untuk memberikan mahkota kehidupan bagi kami yang bertahan dan setia sampai akhir. Dan bila itu menjadi motivasi bagi jemaat yang ada di Filipi ini Tuhan, mungkin mereka ada yang mengalami kesusahan-kesusahan karena mereka ikut Tuhan. Biarlah mereka tidak menyerah, mereka tidak putus asa. Tuhan yang beri kekuatan kepada mereka, Tuhan yang mampukan kami semua untuk melangkah sampai akhir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.